Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How is your condition today? I hope you are in good condition today. And today, we enter to new topic, new expression. But still chapter 1, it's English time ya. Hari ini kita akan berbicara tentang new topik yang baru dan juga ekspresi yang baru ya. Chapter 1, it's English time ya. Okay, student. Next slide. Do you know what we are going to talk today? Ada yang tahu tidak apa sih yang akan kita bicarakan hari ini? Ya, sebelum Ibu Guru berbicara tentang topik yang kedua hari ini atau subtopik yang kedua, Ibu ingin bertanya dulu tentang pelajaran yang telah Ibu ajarkan minggu yang lalu. Do you still remember what expression we have talked about? Apa kalian masih ingat ekspresi apa sih yang sudah Ibu bicarakan minggu yang lalu? Ya, kita berbicara tentang apa sih minggu lalu? Tentang asking and giving attention. Ada yang masih ingat itu? Apa itu asking and giving attention? Asking attention itu adalah meminta perhatian. Asking itu meminta. Atau kita bertanya kepada seseorang tentang kesanggupan atau kesediaan seseorang. Jadi kita tanya dulu sebelum kita masuk pada pembicaraan orang. Apa contohnya? Hi friend, nah itu kita masuk pada pembicaraan teman kita. Kalau pada guru bagaimana? Excuse me sir, atau what is attention in bahasa Indonesia? Itu semua contoh untuk meminta perhatian. Bagaimana Bu dengan memberi perhatian? Memberi perhatian itu adalah kita sebut dalam bahasa Inggrisnya giving attention. Apa contohnya Bu? Ya kalau tadi ada yang bertanya, hi friend, kita jawab nanti, kita memberikan perhatian, oh hi too. Jadi tidak balik bertanya kepada teman kita atau kita berbicara kepada seorang guru. Excuse me sir, may I go to toilet? Apa kata gurunya? Oh yes sir. Nah itu adalah memberi perhatian. Jadi bukan kita bertanya balik ya. Jadi ada lawan bicara, ada yang berbicara, ada lawan bicara. Itulah yang kita pelajari minggu lalu ya. Jadi Ibu harap kalian baca-baca lagi ya, bedakan yang mana namanya asking attention dan giving attention. Dan hari ini, today, we are going to new topic. What are they? Apa saja topik itu? Topiknya juga ada dua. Kalau kemarin ada dua, hari ini juga ada dua, yaitu ya. Today we are going to talk about new expression. Do you know student what is it? Ada yang tahu tidak ekspresi apa sih? Kita lihat satu persatu. Can you guess? Bisakah kalian menebak? Kita lihat lagi. Okay, before you answer it, please watch this video. Sebelum kalian menjawab, silakan kalian nonton video yang satu ini ya. Ada video, perhatikan baik-baik, simak baik-baik ungkapan yang kita pelajari ya. Namai dia ungkapan apa itu ya.
Ya, demikianlah videonya anak-anak yang sudah kalian tonton. Kira-kira apa sih yang akan kita bahas hari ini? Ada yang bisa menebak tidak? Can you guess it? What we will talk about? Ya, yang pertama adalah tentang apa? Anak-anak, tentang asking opinion ya. Yang kedua apa? Yaitu ada giving opinion. What is asking opinion? Kembali lagi, kalau kemarin asking attention, sekarang asking opinion. Asking sendiri berarti meminta pendapat ya, atau meminta atau bertanya pendapat. Jadi opinion itu adalah pendapat. Ya, sedangkan giving opinion adalah memberi pendapat. Memberi pendapat ini adalah ya bisa dengan berbagai macam ungkapan ya. Kita lihat nanti setelah ini ya. Sekarang kita lihat lagi, masih kompetensi dasar yang sama, 3.1, masih chapter 1 ya. Nah, sekarang kita lihat, apa sih tujuan pembelajarannya? Ya, masih sama ya, mengidentifikasi ungkapan ya. Yang kedua apa? Yang kedua itu paham. Kita memahami ungkapan tersebut ya. Ungkapan asking dan giving opinion. Yang ketiga, melengkapi kalimat berdasarkan ekspresi yang sesuai. Jadi kita nanti mencoba untuk melengkapi kalimat berdasarkan ekspresi yang sesuai. Nah, sekarang kita lihat ya. What is the definition of asking and giving opinion? Apa sih kira-kira definisi daripada asking dan giving opinion? Ya, seperti yang Ibu jelaskan di awal, asking itu adalah bertanya atau meminta. Sekarang opinion itu adalah pendapat. Jadi asking opinion adalah a statement which asking opinion or argument. Jadi sebuah pernyataan yang memberikan pendapat atau yang menyatakan pendapat, yang bertanya pendapat ya, bukan menyatakan, yang bertanya tentang pendapat atau argumen kepada orang lain. Jadi ya, yang berikutnya giving opinion. Apa sih itu giving opinion? Itu giving. Kalau ada orang yang bertanya, pasti ada orang yang menjawab. Jadi kalau giving opinion jangan balik bertanya. Nah, karena giving opinion itu kita memberikan pendapat kita. Apa sih pendapat kita tentang apa yang ditanyakan oleh orang lain tersebut? Nah, itu dia giving opinion ya. Nah, kita sebelum mengidentifikasi ungkapan-ungkapannya, kita baca dulu dialognya ya. Nah, nanti mengidentifikasinya, anak-anak, kalian mengidentifikasi berdasarkan dialog yang kita baca hari ini, bukan berdasarkan ungkapan yang ada di Google atau di buku yang lainnya. Kita identifikasi ungkapan yang ada di sini. Yang mana namanya ungkapan asking opinion, yang mana namanya ungkapan giving opinion. Itu yang Ibu tekankan kemarin ya. Sekarang kita coba baca ya sama-sama. Kalian boleh buka bukunya, lihat di buku halaman setelah halaman 8 itu ya. Kalian boleh membaca sama-sama dengan Ibu Guru ya. Read the dialogue below and please identify the expression. Udin, do you think Edo is angry with me? I don't think so. Look, he's smiling. Guys, I think Udin will like this notebook. What? I don't think so. Udin doesn't like bright colors. Udin, what do you think of your classroom? It's very dirty, Mom. Some people don't care. Do you think he remembered the story he has to tell? He hasn't said a word. I don't think so. He didn't prepare well. Jadi ini kita baca untuk nomor 1-nya, nomor 2-nya ya. Jadi kalian mengulang lagi di rumah ya, bagaimana membacanya yang baik ya, supaya kalian bisa membaca sesuai dengan ejaan yang benar ya. Ya, kita lanjut pada slide. Jadi ini slide berikutnya kita baca lagi sama-sama ya, Nak ya. Let's read it. Thank you, Lina. Your story is very interesting. I like it. Thank you, Mom. Hello, excuse me. Listen, everybody. I think you need to read chapter 1 too.
Yes, sir. Yes, sir. Next. Benny, what do you think of this picture? I think it doesn't look natural. What do you think of the story? It's very interesting, sir. It is very interesting, sir. What do you think of our classroom? I think it is a bit dirty, but it is big and tidy. What do you think of Sita? I think she's smart, but she is a bit talkative. Ya, berdasarkan dialog yang kita baca tadi, bisakah kalian ya menemukan atau mengidentifikasi ungkapan yang dimaksud? Ada banyak tadi ya, ada yang secara langsung, ada yang bertanya terlebih dahulu, ada yang memberikan pendapatnya langsung dan ada yang bertanya terlebih dahulu ya. Nah, sekarang bisakah kalian mengidentifikasi? Kita coba lihat yang pertama, apa saja sih ungkapannya? Dari yang pertama itu apa? Udin, do you think Edo is angry with me? Jadi, do you think Edo is angry with me? Yang mana sih ungkapannya? Ungkapan apa ini? Termasuk ungkapan meminta pendapat. I don't think so. Look, he's smiling. Menurut saya tidak demikian. Lihat, dia tersenyum. Berarti ini ungkapan memberi pendapat. Jadi ada yang bertanya tadi, ada yang memberi pendapat. Yang kedua apa contohnya lagi? Kita identifikasi sama-sama ya. Guys, I think Udin will like this notebook. Nah, ini pendapatnya ya. Pendapat si temennya yang berjilbab ini. Hey teman-teman, hey guys, saya pikir Udin itu akan suka dengan buku ini. Nah, apa kata teman-temannya? Apa jawabannya? Mereka memberikan pendapatnya. What? Apa? I don't think so. Menurut saya tidak demikian. Udin doesn't like bright colors. Udin itu tidak suka warna yang terang ya. Nah, kita lihat berikutnya contohnya ya. Langsung kita pada di akhir ini. Ya. Benny, what do you think of this picture? Sama dengan yang di video tadi ya. Benny, bagaimana sih menurutmu tentang gambar ini? I think it doesn't look natural. Saya pikir tidak kelihatan seperti alami ya. Jadi ini pendapatnya ya. What do you think of the story? It's very interesting, sir. Ya, bagaimana menurutmu cerita ini? Sangat menarik kata anak-anak, yaitu pendapatnya anak-anak ya. Jadi itu semua adalah merupakan contoh daripada ungkapan meminta pendapat dan memberi pendapat ya. Nah, sekarang kita lihat ya contoh lainnya. Nah, yang pertama tadi, Edo, do you think Edo is angry with me? Nah, jawabannya ya, apa sih? Ungkapannya itu termasuk adalah ungkapan asking opinion. Apalagi ini giving opinionnya. Guys, I think Udin will like this notebook. Itu ungkapan memberi pendapat ya. Sekarang kita lihat lagi ungkapannya. Nah, ini ungkapan memberi pendapat ya. Kita lihat lagi. Do you think he remembers the story he has to tell? Ungkapannya lagi, ungkapan meminta pendapat ya. Jadi kita mengidentifikasi sama-sama ya. Kita sudah mengidentifikasinya. Sudah di situ. What do you think of the story? Itu merupakan ungkapan meminta pendapat. Yang terakhir, ungkapan memberi pendapat. Apa itu? It's very interesting ya. Itu semua. Contoh ekspresi lainnya adalah ada di sini, ada asking opinion, ada giving opinion. Ini adalah ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk bertanya kepada seseorang. Pilih yang mana yang kalian rasa sesuai atau cocok untuk bertanya kepada orang lain tersebut ya. Ada banyak di sini. What do you think of? Di sini ada titik-titiknya. Nah, kalian nanti tinggal tambahkan apa yang ingin ditanyakan. Is that true? Is that right? That bla 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 ya.
Do you have any idea? Apakah kalian punya ide? Berarti dia bertanya kepada seseorang tentang pendapatnya ya. Do you think it is good? What is your opinion? What is your view about? Nah, itu ada jawaban, ada pertanyaan, ada jawabannya. Nah, sekarang tugas kalian ini adalah kalian kerjakan di bawah ini melengkapi ya. Melengkapi sesuai dengan ada jawabannya di atas, tinggal kalian pilih sesuai dengan jawaban ungkapan yang tepat ya. Jadi kalian baca dulu, pahami dulu pertanyaannya ataupun statementnya, pernyataannya, baru kalian boleh mengisi dengan kata-kata yang ada dalam kotak tersebut ya. Ini yang bagian A. Bagian kedua itu kalian disuruh memberi pendapat kalian masing-masing. Pahami dulu apa pertanyaan atau apa sih yang diminta ya. Pahami. Nah, demikian anak-anak pertemuan kita hari ini. Ibu guru harap kalian mengerti akan pelajaran hari ini. That's all for today. If you have a question, please you can ask via WhatsApp and Google Classroom. Kalian boleh bertanya melalui WhatsApp ataupun Google Classroom. That's all for today. Thank you very much and good morning class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.